wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma walau bisin." Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati para kiai, para alim ulama, para guru-guru kita yang kita cintai, al-muhtaram Abuya Kiai Ahmaduddin, Kiai Ansori Sa'ari, Kiai Abdul Rajak Muhammad Ilyas, Al-Ustaz Abdul Rahim Hamid, Al-Ustaz Ibrahim, Al-Ustaz Jainal, Al-Ustaz Aziz, dan para guru-guru kita yang lainnya. Mohon maaf apabila saya tidak menyebutkan satu persatunya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdim mahabbah saya kepada para kiai, para guru, dan juga para tokoh masyarakat, terkhusus Ketua DNI Masjid Al-Huda, orang tua kita Bapak Haji Asmawi, dan juga seluruh para pengurus Masjid Al-Huda. Alhamdulillah masalah guru kita Kiai Abdul Rahman. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan saya cintai tanpa terkecuali, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak menguras hormat hadir saya kepada seluruh jamaah sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini masih Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan nikmat iman Islam dan juga nikmat lainnya yang dengan itu semua kita bisa kembali hadir dalam rangka melaksanakan subuh gabungan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang sunnah yang wajib, hari ini dan hari sebelumnya, kedepannya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua Allah izinkan untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah, baik dalam haji maupun umrah. Di akhirat kita diperkenankan untuk bisa bertemu, berjumpa, dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semua, ilmu yang membuat kita bahagia baik dunia maupun akhirat. Ila hadirin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa baiti. Semua surah kita Syekh Sihabuddin Qala sallallahu alaihi wa nafa'ana bi ilmihi wa karamatihi wa barakatihi. Syai'ulillahi rahmul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik jemaah sekalian, melanjutkan bacaan kitab Irsyadul Ibad, makalah yang ke-8 minggu yang lalu dibacakan oleh Gus Idris Afandi. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a ar-raja wal khawfu fi qalbi mu'minin illa aqtahu Allah azza wa jalla ar-raja'a wa amanahu minal khawf. Para jamaah sekalian, di antara sifat arif billah, orang yang kenal dengan Allah,
ya arifin, orang-orang yang kenal dengan Allah, ya berarti mereka itu para wali. Ya arif billah itu ya para walinya Allah, di mana mereka itu memiliki sifat ar-raja wal khauf. Raja itu bahasa kitanya itu harapan, sedangkan al khauf artinya rasa takut, rasa kekhawatiran. Sifat khauf, sifat raja, sifat yang pasti dimiliki oleh setiap orang, oleh semua orang. Orang pasti punya rasa raja, harapan, pasti punya rasa takut. Cuma kalau orang arif bilang rasa harap dan takutnya beda sama kita. Ya, kita punya sifat harap. Para wali, para arif billah juga punya sifat harap, tetapi sifat harapannya berbeda. Mungkin kalau kita pengennya apa? Harap itu pengenan gitu. Kalau kita mungkin apa pengennya? Pengen sehat, gitu kan? Sehat terus, nggak mau sakit kan gitu. Pengennya gitu tuh apa? Kaya, nggak mau miskin. Kan begitu kita mah ya? Pengennya senang terus gitu ya. Itu harapan kita. Pengennya yang enak-enak terus gitu. Kalau yang kagak enak, nggak pengen. Itu harapan kebanyakan orang. Berbeda dengan harapannya para wali, para arif billah. Tidak ada yang mereka harapkan dalam hidupnya kecuali apa? Mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan apa? Kedudukan di sisi Allah. Nggak ada harapan lain buat mereka, cuma itu. Begitupun khauf, rasa takut para arif billah, para wali Allah berbeda dengan takutnya kita. Khaufnya ya berbeda. Kita punya rasa takut, mereka juga punya rasa takut. Takutnya apa? Ya tadi nggak dapat rahmatnya Allah, nggak dapat ridhonya Allah, nggak bisa dekat dengan Allah. Takut kalau nanti wafat suul khatimah, nggak terima iman Islamnya. Itu yang mereka takutin. Jadi tidak ada rasa takut para arif billah, para wali Allah kecuali yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun urusan-urusan dunia. Enggak ada istilah takut miskin, takut susah, takut keberasa, enggak ada. Nah, itu sifat arif billah. Jadi memiliki sifat khauf, memiliki sifat raja, tetapi berbeda dengan kebanyakan orang. Semoga kita bisa mengikuti ya. Mengikuti mereka para arif billah. Minimal Pak, kalau kita belum bisa menjadi arif billah, ya kita perlu senang sama mereka, cinta sama mereka, orang-orang soleh. Jangan sampai nanti kita belum bisa menjadi arif billah, kita tidak cinta, tidak senang sama mereka. Makanya alhamdulillah kalau kita mah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'iyah, akidahnya Asy'ari, ada tawasulan. Ya, tawasul itu salah satu bentuk kecintaan kita kepada para aulia. Ya kan? Beda sama orang sebelah. Orang-orang Wahabi udah agak pakai tawasulan. Ya, tawasul itu salah satu bentuk kecintaan kita kepada mereka. Bahkan ada itu hadis apa bukan? Serupa itu makalah. Zikrul aulia tanjilur rahmah. Menyebut nama para wali itu turun rahmat. Zikrul aulia tanjilur rahmah. Menyebut nama wali turun rahmat. Begitu jemaah sekalian. Kalau belum kita bisa belum menjadi orang soleh, belum menjadi arif billah, ya kita cintai orang-orang yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Diriwayatkan Annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda beliau, majtama'a ar-raja wal khauf fi qalbi mu'minin, tidak berkumpul oleh rasa harap dan rasa takut dalam hati seorang mukmin
illa atahullahu azza wa jalla ar-raja wa amana minal khauf, kecuali Allah akan memberikannya apa yang menjadi harapannya dan Allah memberikan rasa aman daripada rasa takut. Setiap manusia pasti punya rasa takut, pasti punya rasa harap, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah akan hilangkan, Allah akan berikan apa yang menjadi harapannya, dan Allah berikan rasa aman dari apa yang dikhawatirkannya. Nah, itu orang beriman. Paham ya? Setiap orang punya rasa takut, setiap orang punya rasa harap. Nah, untuk orang beriman, satu, harapannya pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya gak usah pesimis. Ya, yang penting ikhtiar usaha saja. Usaha saja. Kaitan dengan dunia, kalau kita takut ya wajar. Tetapi kalau kita beriman kepada Allah, pasti Allah hilangkan rasa takut itu. Allah berikan rasa aman. Lihat orang-orang soleh hidupnya, ya kan? Asik-asik aja begitu, biasa-biasa aja begitu. Susah iya, tetapi tidak apa ya, nggak sampai ini banget orang. Mohon maaf ya, karena kalau beribadah itu kayaknya takutannya berlebihan. Orang-orang beriman itu biasa saja menghadapi hidup ini, mau susah, mau sakit, mau senang, biasa saja. Orang-orang beriman. Kenapa? Karena ada apa sesuatu yang Allah berikan dalam hati dia. Gitu. Itu ya. Jadi rasa optimis. Orang beriman itu. Jadi apa namanya? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang beriman itu begini. La khaufun, tidak ada rasa takut bagi mereka. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih. Kenapa? Karena yakin hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Mudah-mudahan yang hati sebuah gabungannya. Nah, mau apa namanya? Ya optimis begitu ya. Kalau hari ini mungkin belum punya usaha, kan begitu ya? Yakin saja. Yang penting beriman saja kepada Allah, beramal, berdoa, jalani insya Allah begitu. Nanti Allah kasih, pasti Allah kasih. Atahullah, Allah akan beri. Hadis Rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Selanjutnya Rawahu wa iradatu, lewat ya. Wa lisanuhu mal hamdi was sanai 'ala Allah taala. Berikutnya sifat arif billah adalah wa lisanuhu mal hamdi was sanai 'ala Allah, yaitu lisannya, lidahnya selalu memuji Allah. Ya, alhamdulillah, ya, as-sana memuji artinya. Selalu memuji Allah. Alhamdulillah. Ya. Pagi ini kita alhamdulillah, itu mahal Pak. Berapa banyak pagi ini orang terbaring di rumah sakit ya? Banyak hari pagi hari ini nih, banyak yang mereka itu mungkin apa belum bangun gitu ya. Kita alhamdulillah pagi-pagi udah bisa kumpul begini, subhanallah, ini mahal Pak, mahal ini, bisa begini ini mahal. Alhamdulillah. Makanya kita ya memuji kepada Allah, ya memuji. Jadi sifat arif billah itu selalu memuji Allah, memuji Allah. Itu lisannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita pagi ini alhamdulillah ya. Tasbih kita tadi. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini artinya apa? Ya sifat. Insya Allah kita sudah melakukan apa yang dilakukan oleh para arif billah. Kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah.
itu arif billah, lisannya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa ainahu ma'al haya wal buka. Kedua matanya ya beserta rasa malu dan nangis sama Allah. Nangis. Kalau kita kan jarang banget. Ya, jarang. Ya kalau jarang masih suka juga ya. Kadang nggak bisa, susah mata kita mau basah gitu. Ya kecuali kita bocah sakit, duit nggak punya, urusan banyak. Kayak baru deh tuh. Ya, baru bisa nangis dah. Ya Allah gimana ya gitu. Ramanya kalau kayak tanaman neraka mah ramanya. Ya Allah. Ya. Nanti kaswatul qalb ya. Nanti kita tuh masih keras. Nah, jadi sifat arif billah adalah selalu basah air matanya. Masalah mana Pak Abu Bakar itu ya, yang sampai matanya itu sampai kayak bapak kayak ada solok atau gini jadi sering nangis begitu. Bahkan saya lupa itu Abu Bakar apa Abu Bakar pas begitu disolatin dimandiin belakang itu banyak pukulan apa tuh rotan gitu. Ternyata beliau selalu, nah jadi kalau misalnya apa ya untuk ingetin dirinya, jadi bukan menyiksa dirinya, untuk mengingatkan dipukul dirinya nih sakit nih, ini belum seberapa, belum di neraka nih, ini baru tiba rotan ya, gitu. Jadi orang-orang ya orang-orang soleh itu dahulu kayak begitu. Pas dimandiin ketahuan, masya Allah ini belakangnya banyak pukulan. Kenapa? Sering mengingatkan dirinya, ya kan? Itu kita kan jarang banget ya, masya Allah. Kadang-kadang ya Allah kita menjauh, kita menangis begitu. Boro-boro kita mau bunuh diri. Banyak. Untuk mengingatkan dirinya sudah begitu. Ya, kayak kita misalnya ngerokok nih mungkin ya, Bapak kita sudah nih, berani nggak? Sih astagfirullahaladzim ya. Ini ngerokok udah segini panas banget ini. Gimana besok mau ke sono gitu? Nah orang-orang sholat itu gitu. Orang-orang arif billah menyakiti dirinya bukan apa? Ya untuk mengingatkan dia. Bahwa neraka itu nanti begini sakit. Bahwa neraka nanti enak. Sehingga mengingatkan dirinya. Ini sudah seperti itu. Seperti itu. Para jamaah sekalian, jadi sifat arif billah adalah selalu malu kepada Allah. Malu sama Allah. Ya. Kayak kita gini sekarang. Malu sama Allah. Kenapa? Ibadah kita belum banyak. Ibadah kita belum banyak. Ya. Mungkin kalau orang-orang arif billah tuh kan tidurnya sedikit semalamnya. Yang banyak adalah ibadahnya Allah. Kalau kita kan begitu bangun subuh ya. Kadang-kadang subuh ya subuhnya doang. Iya. Habis salat tidur lagi. Arif billah tidak. Ba'da isya mungkin mereka istirahat tidur. Sebelum subuh mereka bangun. Mereka zikir. Mereka sholat sunnah. Baca Quran. Muhasabah diri. Itu sifat-sifat mereka. Tidurnya sedikit. Kalau kita mereka sedikit, mereka tidurnya ya, masya Allah, malu kita Pak. Jadi mereka saja yang ibadahnya banyak, zikirnya banyak, masih rasa malu kepada Allah. Ya Allah, kita ini kita deh ya. Ya Allah, dikit ibadah kita Pak, dikit itu. Itu maghrib doang, maghrib sholat lagi isya sholat lagi subuh. Nah kalau mereka itu sedikit makannya, sedikit tidurnya, mereka lebih banyak ibadahnya dalam hidupnya. Nah, itu arif billah, insyaallah ya. Makanya ulama-ulama itu baca sejarah kitab kayak begini. Masya Allah, ini ngarang kitab begini Pak. Jadi kalau ulama itu ngarang kitab bukan satu malam satu kitab, bukan. Satu malam itu bisa berapa kitab? Ini kitab akidah, ini kitab fikih, ini kitab hadis. Makanya dalam sekian bulan khatam semua bisa. Kenapa? Karena satu malam itu yang dikarang bukan satu kitab, bisa beberapa kitab. Itu hebatnya ulama-ulama dulu. Insyaallah ya. Jadi orang yang sudah seperti ini masih sifat malu kepada Allah begitu. Kemudian banyak nangis kepada Allah. Ya. Kalau gitu ya Allah gitu ya. Kita kadang pengennya mati masuk surga, kan begitu ya. Hidup banyak duit, gitu kita pengennya.
Ya mudah-mudahan ya dengan ngaji begini nih ya minimal kita tahu dulu kan ya, oh begitu ya walinya Allah, oh begitu ya orang-orang yang arifillah ya Allah jadikan saya seperti mereka begitu. Jadi apa namanya ya punya keinginan, minimal kita punya keinginan ingin seperti apa yang dilakukan oleh para arifillah begitu. Aman gak nih? Agak bisa gini ya. Semuanya udah cukup. Satu lagi deh ya, satu lagi nih biar besok ganti makalah. Wa iradatuhu ay al-arifi ma'ata kirito ay ma'ata kirodati nafsi wa ma'arito la iradati ta'ala nafsin arif al-arifu muradun wala muridun. Wa iradatuhu dan keinginannya para arifillah itu mata kiwarido meninggalkan ya beserta meninggalkan dan ridho. Artinya gini, para arifillah itu mereka itu meninggalkan apa ya? Makanya mereka itu jarang berdoa, bukannya nggak mau berdoa. Mereka itu cukup pasrah ridho dan apa yang Allah berikan. Udah terserah Allah nih. Mau miskin, mau kaya, mau sakit, mau sehat, terserah Allah. Begitu bahasanya. Makanya nanti ada orang-orang yang nggak mau berdoa, walaupun doa itu bagian ibadah ya, doa saja laku, gitu. Tetapi ada sebagian orang arifillah yang mereka nggak mau berdoa. Kenapa? Terserah Allah baik deh. Allah mau kasih, mau enggak, terserah Allah. Jadi hidup terserah Allah saja begitu. Mereka ibadah saja, gitu. Nah, jadi orang-orang itu meninggalkan apa? Meninggalkan untuk apa ya? Larangan Allah ditinggalkan gitu. Kemudian menerima dengan apa yang Allah tetapkan, udah terserah Allah beda, intinya begitu. Ya terserah Allah udah. Gitu. Tapi tetap yang bukan berarti apa namanya kayak dia tetap mereka itu ibadah, ya usaha. Hanya ulama-ulama dulu juga gitu kan, tani gitu, ada yang dagang, biasa ikhtiar tetap gitu. Seperti kebanyakan orang, tetapi ada kepasrahan yang total kepada Allah begitu, nggak protes sama Allah, sakit nggak protes, gitu. Rugi dagang nggak protes sama Allah, udah terserah Allah baik. Gitu. Nah itu. Kemudian mata irodati nafsi wa ma'ridul irodati, itu mereka meninggalkan keinginan dirinya, Itu sikap apa sifat arifillah, meninggalkan keinginan dirinya. Ya berarti kan terserah Allah ya, gitu. Terserah Allah. Nah, kalau kita ingin ini, padahal kadang-kadang kita malah ngatur Allah kan begitu. Gitu. Karena kita ngatur Allah begitu. Nah mereka hidupnya terserah Allah, terserah Allah yang apa namanya, yang apa Allah yang ngatur saja begitu. Jadi meninggalkan keinginan dirinya dan ridho dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Pak Arif muradun wala muridun. Apa muradun? Muradun itu yang diinginkan. Dia terserah Allah mau ingin apa buat diri, terserah Allah, itu muradun. Ada murid. Murid itu apa? La murad. Jadi muradun la murid itu artinya. Jadi wali itu muradun la murid. Jadi sikapnya itu terserah Allah lah. Keinginan Allah apa sama dia? Terserah Allah. La murid, nggak punya keinginan. Itu. Nah, itu sifat arifillah. Jadi terserah Allah baik begitu. Ya. Kemudian namanya Mas sekalian, kita bisa mencontoh, mengikuti ya. Ya kalau kata bahasa apa? Ya minimal lah repet begitu ya. Kita belum bisa arifillah, ya minimal mendekatilah para arifillah. Belum jadi wali ya dikit-dikit kita ngambil apa yang diambil para wali. Wallahu a'lam bishawab. Kelamaan. Mohon maaf para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.